Oke, selamat sore. Pak, suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Eh, ya, kita mulai aja ya tutorialnya. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal terkait materi setelah UTS ya. Mulai dari subbab 3.8 berarti, yaitu mencari suatu anti turunan. Oke, kita mulai dari ini aja ya. Oke, kita mulai dari nomor 25. Nah, di sini teman-teman diminta untuk menentukan apakah pernyataan berikut benar dengan menggunakan definisi integral tak tentu. Oke, sebenarnya integral tak tentu itu menyatakan apa? Kalau saya punya integral f kecil dx sama dengan misalkan f besar x ditambah c. Nah, ini artinya apa? Kalau saya punya persamaan seperti ini, artinya adalah fungsi f besar merupakan anti turunan ya, anti turunan dari f kecil. Oke, jadi persamaan ini setara dengan kalimat ini ya. F besar merupakan anti turunan dari F kecil. Nah, F besar merupakan anti turunan dari F kecil artinya apa? Artinya adalah F besar kalau kita turunkan sama dengan F kecil. Gitu ya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau mengecek apakah pernyataan ini benar atau salah, ya sudah tinggal turunkan saja ruas kanannya, terus diperiksa apakah sama dengan integran si ruas kiri. Oke, saya ambil contoh yang D ya. 25 25D kita akan memeriksa apakah pernyataan integral 1 min x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 kuadrat dx sama dengan x per x kuadrat ditambah 1 plus c. Benar gitu. Jadi kita akan memeriksa apakah pernyataan ini benar. Oke. Sekarang kita misalkan saja ya. Misal kita punya f besar
sama dengan X per X kuadrat ditambah satu gitu ya. Nah, untuk memeriksa apakah ini benar atau salah, tinggal dicari turunannya. Oke, dicari turunannya, lalu dicek apakah F aksennya sama dengan yang di dalam integral ini atau tidak. Oke ya. Oke, sekarang menurunkan bentuk seperti ini gimana kemarin caranya? Kita bisa pakai aturan pembagian ya. Misalkan pembilangnya adalah U, penyebutnya adalah V, maka turunan dari U dibagi V itu adalah turunan dari U dikali V dikurang U dikali turunan V dibagi dengan V kuadrat. Oke, sekarang kita coba turunkan. Turunkan turunan dari U itu adalah 1 ya, turunan dari X dikalikan V. V-nya adalah X kuadrat ditambah 1 dikurang U. U-nya itu adalah X dikalikan turunan dari V, itu adalah 2X ya, dibagi dengan penyebut, dikuadratkan, yaitu X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang pembilangnya disederhanakan, jadinya X kuadrat ditambah 1 dikurang 2X kuadrat. Oke, gitu ya. Dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, pembilangnya kalau kita sederhanakan, dia akan sama dengan 1 min X kuadrat ya, dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah eh, turunan dari F besar sama dengan integrannya atau fungsi yang diintegralkan. Sama nggak ini? Sama nggak? Beda, Pak. Beda? Bedanya di mana? Yang ini sama yang ini bedanya apa? Atau sama? Sama, Pak, salah. Sama ya. Oke. Jadi karena yang ini sama dengan integran, integran itu maksudnya fungsi yang diintegralkan, oke, artinya pernyataan atau persamaannya benar ya. Oke, itu saja ya. Kalau diminta untuk memeriksa seperti ini, ya teman-teman lebih mudah menurunkan yang sebelah kanan saja, lalu dicek apakah sama dengan integrannya atau tidak, daripada teman-teman mencoba mengintegralkan ruas kirinya gitu, karena mungkin tidak mudah ya mengintegralkan yang di ruas kiri gitu, harus menggunakan ya mungkin teknik tertentu gitu. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak?
Oke, kalau tidak ada, mungkin kita coba bahas yang ini ya. Sekarang menentukan integral tentu. Ini sudah yang trigonometri saja ya, karena sepertinya yang polinom sudah sering dibahas oleh Pak Afif. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan integral tak tentu ya sekarang ya. Karena ini integralnya tidak ada batasnya. Nah, ada yang punya ide ini gimana caranya? Ada integral tan T ditambah sekant T pangkat 10, keluarnya ada sekant T dt. Gimana tuh? Kita pakai substitusi ya. Ya, kita coba saja. Yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai U gitu ya. Jadi misal U sama dengan tangan T ditambah sekant T. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan metode substitusi, setelah kita memisalkan bagian dari integrannya, kita akan coba menurunkannya ya. Kita turunkan terhadap T, maka kita akan peroleh apa ini? Turunan dari tangan apa? Masih ingat nggak? Turunan dari tangan itu sekant kuadrat ya. Oke. Kalau lupa gimana? Kalau lupa turunan tangan itu apa? Ya teman-teman tinggal menurunkan sin dibagi cos ya. Nah, menurunkannya menggunakan aturan pembagian. Oke, menggunakan aturan pembagian. Jadi misalkan sin T sama dengan U, cos T sama dengan V. Nanti pakai yang seperti yang tadi ya, aturan pembagian. Oke, lalu turunan sekant. Ini mungkin jarang muncul ya. Turunan sekant itu apa? Tan, Apa turunan sekant? tan, Tan gitu. Kita coba ya. Sekant tan itu apa sebenarnya? berarti Sekant definisinya apa? Apa per apa? Satu per apa? Ayo. Satu per cos ya. Benar nggak? Kalau kosekant satu per sin. Oke. Berarti ini kan sama aja seperti kita mencari turunan dari eh, cos T dipangkatkan min satu ya. Lalu dengan menggunakan aturan rantai, kita bisa tulis, eh, turunkan yang luar dulu, jadinya minus satu dikali cos T, pangkatnya dikurang satu, baru dikali turunan dalamnya, yaitu turunan cos ya. Nah, seperti ini. Oke, jadinya kita akan peroleh min satu cos T pangkat min 2 dikali turunan dari cos. Itu adalah minus sin. Oke. Nah, sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah sin T per cos kuadrat T, atau ini bisa saya tuliskan dalam bentuk sin T per cos T dikali satu per cos T ya. Nah, sin T dibagi cos T itu apa? Tangan ya. Tangan T.
dikalikan 1/cos T sekan T. Gitu ya. Sehingga turunan dari sekan itu adalah sekan dikali tangan ya. Atau tangan dikali sekan. Oke. Kita tulis di sini ya. Turunan dari sekan adalah tangan T dikali sekan T. Oke, seperti itu ya. Nah, ternyata nanti DU-nya itu nanti akan bisa kita ganti dengan atau bentuk diferensial dari U itu sama dengan sekan kuadrat T ditambah tangan T kali sekan T dt gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya memunculkan bentuk ini? Oke, ya kita lihat lagi ya integralnya ya. Ini kan kita punya integral tan T ditambah sekan T pangkat 10 dikali sekan T dt. Nah, yang seperti ini bisa saya tuliskan dalam bentuk integral tangan T ditambah sekan T pangkat 9, saya tarik satu ya, keluar. Nah, ini dikali tangan T ditambah sekan T, gitu ya. Sama saja kan? Dikali sekan T dt. Oke. Lalu kalau saya kalikan sekan T ke dalam sini secara distributif, kita akan peroleh apa? Kita akan peroleh integral tangan T ditambah sekan T pangkat 9. Ini jadi tangan T kali sekan T ditambah sekat kuadrat T ya, dt. Nah, yang ini kan sama dengan yang DU ini, bener nggak? Sama nggak ini? Yang ini sama dengan yang ini, bener nggak? Benar ya, sama. Sehingga yang ini bisa saya ganti dengan DU. Oke. Terus yang di dalam kurung itu adalah substitusi kita tadi ya. Tangan T ditambah sekan T. Ini adalah U ya. Oke. Sehingga integral kita akan berubah menjadi integral U pangkat 9 DU. Itu aja. Jadi jauh lebih sederhana ya. Oke, integral dari U pangkat 9 DU apa? Pakai aturan pangkat untuk integral. Gimana? Aturan pangkat tinggal pangkatnya tambah satu dibagi bilangan yang sama dengan pangkat yang baru ya. Jangan lupa tambah C. Oke, seperti itu. Nah, lalu apakah ini sudah selesai? Belum selesai ya, U-nya harus dikembalikan lagi. U-nya tadi kan kita pilih ini kan, tang T ditambah sekan T, maka harus dikembalikan lagi ya.
Sehingga kita akan peroleh eh, tang T ditambah sekan T pangkat 10 dibagi 10 ditambah C. Oke, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Ya, lalu kita coba ini deh. Sepertinya belum dibahas ya. Oke, Oke, nomor 29. Tentukan kurva Y sama dengan fx yang melalui titik 9,4 dan di setiap titik A, FA dengan A positif memiliki kemiringan garis singgung ini. Gitu. Oke, kuncinya adalah di sini sebenarnya. Kemiringan garis singgung. Kalau kita mau mencari kemiringan garis singgung, itu caranya gimana? Kemiringan itu istilah lainnya apa? Gradien ya, benar nggak? Oke, saya pakai gradien saja. Gradien garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik A, FA. Gimana cara kita mencari gradien garis singgung? Dengan menggunakan turunan pertama ya. Oke, ini adalah sama dengan turunan pertama dari F di A. Oke. Nah, kita tahu konsep ini ya, dan sudah belajar bahwa salah satu interpretasi dari turunan pertama itu adalah gradien garis singgung di suatu titik. Oke. Nah, sekarang kita akan gunakan informasi yang ada di soal. Katanya, di setiap titik A, FA, gradien garis singgungnya itu dinyatakan dengan ini, 3 akar A. Oke. Jadi berdasarkan informasi, gradien garis singgungnya 3 akar A. Sehingga kita bisa peroleh persamaan F aksen A sama dengan 3 akar A.
Kayak gitu ya. Nah, sekarang dari informasi f aksen A sama dengan 3 akar A, bisa nggak kita mencari formula untuk fungsi f? Bisa nggak? Kalau f aksennya diketahui, maka untuk mencari f, ya kita integralkan saja ya. FA sama dengan integral f aksen A dA gitu ya. Kita integralkan saja terhadap A. Oke, berarti kita akan mencari integral 3 akar A dA. Oke, gimana kita mencari integral ini? Kita bisa menuliskannya dalam bentuk 3 dikali A pangkat berapa? A pangkat, akar A itu A pangkat berapa? Setengah, setengah. Oke, udah tinggal pakai aturan pangkat. Berarti kita peroleh 3A setengah 3A pangkat setengah tambah 1 dibagi setengah tambah 1. Jangan lupa tambah konstan ya. Oke, kita akan peroleh 3A pangkat 3 per 2 dibagi 3 per 2 ditambah C. Nah, dibagi dengan 3 per 2 sama saja dengan dikali 2 per 3. Oke, seperti ini ya. Oke, sekarang kita udah peroleh FA sama dengan 2 per 3A pangkat 3 per 2 plus C. Ya, akibatnya bisa saja kan A-nya kita ganti dengan X kan, biar lebih umum. Pangkat 3 per 2. Sorry. Pangkat 3 per 2 ditambah C. Gitu ya. Nah, apakah ini udah selesai? Kita udah dapat fx-nya seperti ini? Udah cukup atau belum? Belum ya, karena ini masih ada konstanta di sini. Dan kita belum tahu konstanta ini nilainya berapa. Nah, kira-kira untuk mencari C ini gimana caranya? Dengan memanfaatkan informasi yang ada di soal, kita manfaatkan informasi yang ini ya. Nih, kurva Y sama dengan fx, katanya melalui titik, nah ini, 9,4. Oke. Jadi informasinya kurva Y sama dengan fx melalui titik 9,4 katanya tadi ya. Oke. Nah, ini artinya apa? Artinya, ketika X-nya sama dengan 9, maka fx-nya sama dengan 4. Oke. Nah, ini artinya ya f dari 9 sama dengan 4. Gitu ya. Oke. Berdasarkan informasi yang kedua, kita peroleh f9 sama dengan 4. Oke. Ruas kirinya bisa kita ganti dengan menggunakan ini yang kita peroleh tadi ya. F9 berarti X-nya diganti saja dengan 9. Gitu. Berarti ini 2 per 3, 9 pangkat 3 per 2 ditambah C harus sama dengan 4. Oke, sekarang tinggal selesaikan aja persamaan ini. Gimana nih?
Oke, 9-nya bisa saya tuliskan dalam 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita bisa ya sederhanakan ya bentuknya ya. Jadinya 2 per 3, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 per 2. Jadinya, kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi. Itu seperti dikali ya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 per 2. Sama dengan ya 3 pangkat 3 ya. Tambah C sama dengan 4. Oke, lalu kita bisa coret ini ya. Ini jadi 3 pangkat 2. Lalu kita akan peroleh 2 kali 3 pangkat 2, 2 kali 9 sama dengan 18 ya. Oke, kita punya persamaan 18 ditambah C sama dengan 4, maka nilai C adalah 4 dikurang 18, yaitu berapa? Minus atau negatif 14 ya. Oke, Oke, kita udah peroleh C-nya negatif 14, sehingga nanti kita akan peroleh fungsinya fx-nya itu adalah 2 per 3 x pangkat 3 per 2 dikurang 14. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal bab 4 ya. Menghitung integral menggunakan luas sekarang. Ini udah dibahas belum ya? Oke, nggak apa-apa lah. Saya bahas aja. Oke, saya ambil 2 bagian saja. Yang C dan yang D. Mungkin perlu ini aja ya, copy gambar grafiknya. Oke, jadi diberikan grafik kurva Y sama dengan fx seperti ini ya. Terdiri dari 3 garis lurus. Oke, ini yang pertama, garis yang kedua, dan garis yang ketiga. Oke, dan setengah lingkaran. Ya. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan integral tentu dengan menginterpretasikannya sebagai luas bertanda. Oke, kita mulai yang dari yang C. Ya, saya copy lagi. Nah, yang C itu kan teman-teman diminta untuk menghitung integral dari 2 sampai 4 fx dx. Oke. Nah, yang pertama, sebelum menentukan luas daerahnya, nah, teman-teman batasi dulu daerah yang mau dihitung luasnya. Oke. Jadi, di sini kan ditanyakan integral dari 2 sampai 4.
Berarti batasi saja kurvanya dari X sama dengan 2. Oke, batas kirinya garis X sama dengan 2. Terus batas kanannya X sama dengan 4 ya, sesuai dengan batas atas integral. Jadi di sini batas bawahnya itu untuk batas kiri daerah, sementara batas atas integral untuk batas kanan si daerahnya. Oke, berarti ya teman-teman harus menghitung ini ya, luas yang ini dengan yang ini. Oke, nah sekarang suatu integral tentu itu bisa dihitung dengan menselisihkan antara luas daerah di atas sumbu X, atau saya tuliskan sebagai up ya, dikurangi luas daerah di bawah sumbu X, atau A-down. Oke, di sini yang di atas sumbu X itu luas bangun datar apa? Yang di atas sumbu X bangun datar apa dia? Yang di atas sumbu X itu adalah segitiga ya, benar nggak? Nih, segitiga yang ini. Oke, segitiga dengan alas berapa dan tinggi berapa? Alasnya ini ya, Satu. 1, tingginya 1 juga. Berarti AA-nya ya luas segitiga dengan alas 1 dan tinggi 1, yaitu setengah dikali 1 dikali 1. Oke, dikurang A-down. A-down-nya itu adalah luas siapa? Luas bangun datar ini. Ini bangun datar apa ini? Seperempat lingkaran. Ukurannya apa? Jari-jarinya? Jari-jarinya 1 juga ya. Oke. Oke, seperempat lingkaran dengan jari-jari 1. Berarti luasnya adalah seperempat dikali luas lingkaran. Apa itu luas lingkaran? Pi R kuadrat atau pi kali 1 kuadrat. Gitu ya. Oke. Oke, berarti kita akan peroleh luasnya jadi setengah dikurang pi per 4. Seperti itu. Nah, sekarang yang D. Eh, saya copy lagi gambarnya di sini. Yang D ditanyakan integral 0 sampai 6 fx dx. Berarti kita batasi daerahnya dari x sama dengan 0 ya, sampai x sama dengan 6. Oke, lalu konsepnya sama seperti yang sebelumnya, selisih antara luas di atas sumbu x dengan luas di bawah. Oke, sekarang daerahnya kan sebenarnya semuanya ya, kalau yang ini ya. Ada ini segitiga, terus ini setengah lingkaran, sama ini apa namanya? Bangun datarnya? Yang ini, apa ini namanya? Trapesium ya. Oke, oke, sekarang coba tentukan yang mana saja yang di atas sumbu X. Oke, saya beri nomor deh. Ini bangun datar pertama, ini kedua, ini ketiga. Oke, mana saja yang di atas sumbu X? 1, 3. Ya, berarti ini A-nya adalah luas 1 ditambah luas 3. A-down-nya otomatis ya, yang bangun datar 2. Ini ya.
Oke, lalu kita tinggal hitung saja A1. Luas 1 itu adalah luas segitiga dengan alas berapa dan tinggi berapa? Alasnya berapa nih? 1 ya. Tingginya 2. Oke, berarti luasnya setengah kali alas 1 kali tinggi 2. Oke, ditambah A3 sekarang. A3 itu adalah trapesium ya. Oke, trapesium itu luasnya bergantung pada jumlah sisi sejajar dengan dan tingginya. Oke, Oke, sisi alasnya dulu. Panjangnya berapa? Ini sisi yang ini panjangnya berapa? 3 ya. Oke. Sisi yang atas panjangnya 2. Tingginya 1. Oke, ingat luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar atau 3 ditambah 2 dikalikan tinggi kali 1. Oke, seperti itu. Dikurang A2 itu adalah luas setengah lingkaran sekarang ya. Setengah lingkaran dengan jari-jari berapa nih? Jari-jari satu. Oke, berarti ya setengah dikali pi kali r kuadrat dikali 1 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Udah, kita tinggal hitung saja. Setengah kali 1 kali 2 itu 1 ya. Ditambah setengah kali 3 plus 2 kali 1 berapa? 5 per 2 ya. Dikurang pi per 2. Oke, 1 ditambah 5 per 2 jadi 7 per 2 ya. Oke, atau ya 7 min pi per 2. Oke, Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Hmm, sekarang gimana ya? Ya, ini aja lah. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung integral dari min 1 sampai 2 untuk fungsi ini, tapi kita harus gambar grafiknya dulu ya.
Oke, kalau tadi kan udah dikasihkan grafiknya. Nah, sekarang ya kita harus gambar dulu. Oke, ini kayaknya kurang tengahnya. Sini aja deh. Oke. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini gimana? Oke. Jadi di sini itu fungsinya ada dua bagian ya. Kalau X-nya kurang dari sama dengan satu, si efeknya sama dengan X, tapi kalau X-nya lebih besar dari satu, efeknya konstan ya. Oke. Ini min satu, min 2, min 3, satu, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, yang bagian pertama, untuk X-nya kurang dari sama dengan satu, jadi dia merupakan garis ini ya, eh, iya sama dengan X. Oke, berarti grafik fungsinya yang seperti ini. Oke. Nah, tapi ketika X-nya lebih besar dari satu, dia jadi fungsi konstan ya. Jadi seperti ini. Nah, kebayangan? Ini adalah grafik Y sama dengan Fx ya. Oke, sekarang kita diminta untuk menghitung integral dari min satu sampai 2. Oke, berarti kita harus batasi dulu daerahnya. Oke, saya pakai yang warna ungunya aja. Batas kirinya adalah X sama dengan min satu, batas kanannya adalah X sama dengan 2. Oke, berarti teman-teman menghitung luas daerah yang ini ya. Nah, oke. Nah, ini konsepnya sama saja seperti yang tadi ya. Integral min satu sampai 2 itu adalah selisih antara luas di atas sumbu X dikurangi luas di bawah. Oke, sekarang kalau dilihat di sini, yang di atas sumbu X siapa? Oke, ini mungkin ada yang kurang ya gambarnya. Ini satu, nah oke, ini juga ya. Min satu, min 2, dan seterusnya. Oke, di sini bangun datar yang di atas sumbu X, bangun datar apa? Bangun datar trapesium ini ya. Ya enggak? Oke. Dengan ukurannya gimana? Oke. Atasnya, sisi atasnya dia panjangnya satu, sisi bawahnya panjangnya 2, terus tingginya satu. Oke, berarti luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar, yaitu 2 ditambah satu dikali tinggi. Oke, setengah kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi ya. Oke, dikurangi luas di bawah sumbu X, yaitu yang ini ya. Dia merupakan segitiga dengan ukuran, oke ini segitiga kebalik ya. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Oke,
Yang ini jadi segitiga ini ya. Oke, segitiganya, sisi yang ini panjangnya satu, yang ini panjangnya satu. Berarti ya alasnya satu, tingginya satu gitu ya. Di luas di bawahnya, ya setengah dikali satu dikali satu. Oke, seperti itu. Sehingga kita akan peroleh integralnya jadi 3 per 2 dikurang setengah ya. Sama dengan, ya 2 per 2 sama dengan satu. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Oke, kita diminta untuk menentukan turunan fungsi dalam variabel X berikut. Oke ya. Nah, untuk menentukan turunan ini, tools-nya apa? Atau alatnya apa? Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya teorema dasar kalkulus satu ya. Nah, teorema dasar kalkulus satu bunyinya apa? Jadi kalau kita punya suatu fungsi akumulasi ya, yang bentuknya seperti ini, bentuknya seperti integral, tapi batas atasnya berupa variabel X, oke, integral dari ft dt gitu ya. Oke, yang ini namanya fungsi akumulasi. Nah, fungsi ini kalau kita turunkan terhadap X, maka hasilnya adalah fungsi integrannya, oke, atau fungsi yang diintegralkan. Itu ini sama dengan fx ya. Oke, nah TDK 1 itu hanya berlaku kalau batas bawahnya konstanta, batas atasnya variabel X saja. Oke, atau mungkin secara umum ya bisa saya tuliskan D, D kotak gitu ya. Integral A sampai kotak ft dt sama dengan fx gitu ya. Gampangnya seperti itu. Artinya variabel yang menjadi variabel yang diturunkan itu adalah sama seperti batas atasnya, batas atas integral ya. Oke, ini harus sama. Nah, sekarang gimana dengan yang ini? Ini batas bawahnya X, batas atasnya 2X plus 1. Gimana dong? Kita harus pisahkan ya, kalau yang seperti ini ya. Jadi integralnya kita semacam dekomposisi ya, menjadi dua integral gitu. Oke, kita kan punya sifat ya, sifat integral tentu. Diingat sifat integral tentu. Kalau kita punya integral dari A sampai B,
Ini kan bisa kita pecah jadi integral A sampai C ditambah integral C sampai B. Nah, kita akan gunakan sifat ini, gitu ya. Lalu ini akan jadi integral X sampai suatu konstanta C gitu ya. Katakan cos theta kuadrat d theta ditambah integral C sampai 2X ditambah 1 cos theta kuadrat d theta. Oke. Nah, lalu bentuk fungsi ini akan kita coba turunkan ya. Oke, ini akan coba turunkan. Turunkan. Sehingga kita akan menentukan turunan dari fungsi ini ya. Saya copy saja. Maka ini akan sama dengan turunan dari integral X sampai C cos theta kuadrat d theta ditambah turunan terhadap X dari integral C sampai 2X tambah 1 cos theta kuadrat d theta. Oke. Nah, untuk menurunkan fungsi ini, kita akan gunakan teorema dasar kalkulus 1. Tapi ingat, TDK 1 itu hanya bisa digunakan kalau batas bawah integralnya konstanta, batas atasnya variabel. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke bentuk yang pertama dulu. Nih. Kalau bentuknya seperti ini, apakah kita bisa langsung gunakan TDK 1? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Karena apa? Karena di sini kebalik ya. Batas bawahnya yang X, tapi batas atasnya konstanta. Oke. Jadi nggak bisa langsung menggunakan TDK 1. Lalu gimana alternatifnya? Oke, untuk yang ini, kita bisa gunakan sifat integral tentu ya, tentunya ya. Oke. Ingat, kalau kita punya integral A sampai B, ini akan setara minus dari integral B sampai A fx dx. Oke, jadi kalau kita mau balik batas integralnya, itu bisa saja dengan menambahkan minus di depan integral. Itu ya, ini ada sifatnya seperti ini. Oke, maka integral ini, integral x sampai c, itu akan sama dengan minus integral c sampai x ya. Oke, ini akan sama dengan minus integral c sampai x cos theta kuadrat d theta. Nah, kalau udah begini, kita bisa langsung gunakan TDK 1. Oke, nanti kita akan gunakan ya. Nah, sekarang masalahnya adalah yang ini, yang kedua. Bentuk ini, masalahnya adalah di sini, eh, memang betul, X-nya itu ada di batas atas, tapi yang ada di atas nggak cuma X saja, tapi 2X tambah 1. Nah, kalau begini caranya adalah teman-teman harus memisalkan U sama dengan 2X tambah 1 ya. Sorry. Oke, jadi yang batas atas di sini teman-teman ganti jadi U ya. Lalu gunakan
aturan rantai. Oke, gimana caranya? Gini ya, nuliskannya. Oke, ini jadi ditambah. Oke, sebenarnya idenya itu, oke, ini idenya ya. Kita pakai aturan rantai. Kalau kita mau menurunkan sesuatu, misalkan Y ya, terhadap X, itu bisa kita eh, nyatakan sebagai perkalian dua turunan, yaitu ini akan sama dengan dy du dikali du dx. Gitu ya. Oke, ini seperti menurunkan fungsi komposisi sebenarnya. Kalau di aturan rantai ya. Berarti yang sebelah kanan ini kita akan ubah jadi ddu dari integral C sampai U cos theta kuadrat d theta. Oke, jangan lupa belakangnya dikali du dx ya. Oke. Nanti du dx-nya ya tinggal turunkan si 2x plus 1 ditambah, sorry, 2x plus 1 terhadap U ya. Oke. Oke, kita akan coba. Nah, yang sebelah kiri tadi, ini jadi minus d dx integral C sampai X cos theta kuadrat d theta ditambah d du integral C sampai U cos kuadrat theta d theta dikalikan du dx itu sama dengan turunan dari 2x tambah 1 ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang yang ini, sorry, yang ini dan yang ini, oke, sudah bisa diselesaikan menggunakan TDK 1 ya. Ini saya tulis TDK 1, artinya kita bisa gunakan TDK 1. Ini juga kita bisa gunakan TDK 1. Oke. Nah, yang pertama bentuknya akan jadi minus apa? Cos X kuadrat. Oke. Ditambah, yang bentuk ini juga kita bisa selesaikan dengan menggunakan TDK 1, tapi hati-hati di sini variabelnya kita turunkan terhadap U ya. Oke. Fungsinya kita turunkan terhadap U, sehingga kita akan peroleh cos U kuadrat dikalikan apa? Turunan dari 2x tambah 1, yaitu 2. Oke, kita sudah peroleh. Nah, di sini kita masih, apa, hasil kita masih mengandung variabel U, dan hasil akhirnya itu harus dalam variabel X ya, karena fungsinya adalah fungsi terhadap X, sehingga kita harus kembalikan ke X ya. Jadi U-nya kita harus kembalikan ke bentuk 2x tambah 1. Kembalikan U menjadi 2x tambah 1. Oke, sehingga kita akan peroleh hasil akhirnya minus cos x kuadrat ditambah 2 cos U-nya jadi 2x tambah 1 kuadrat. Oke, gitu ya. Ini hasil akhirnya. Oke, cukup panjang ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, kita akan coba soal berikutnya yang ini. Oke, nomor 9. Tentukan fungsi kontinu f jika ada yang memenuhi persamaan ini. Oke. Nah, kalau ada soal seperti ini, idenya apa nih? Idenya dulu. Idenya adalah kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Jadi kita akan peroleh persamaannya jadi turunan terhadap X, integral 1 sampai X, ft dt, sama dengan turunan terhadap X dari X kuadrat minus 5X ditambah 4. Oke, yang sebelah kanan mudah ya, menggunakan aturan pangkat saja, jadinya 2X min 5. Nah, yang sebelah kiri itu pakai TDK 1 saja ya. Oke, kita bisa langsung pakai TDK 1 karena bentuk variabel yang diturunkan sama dengan yang di batas atas. Oke, sehingga ruas kirinya akan langsung fx. Gitu. Oke, nah sehingga kita peroleh fx sama dengan 2x tambah 5. Gitu. Nah, tapi apakah jawaban ini benar? Ya kita harus cek ya. Oke, kita harus cek apakah fungsi f memenuhi persamaan. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya adalah kita substitusikan fx sama dengan 2x min 5 ke sini. Oke. Lalu kita pastikan apakah nanti ketika dihitung integralnya menghasilkan fungsi yang di ruas kanan atau tidak. Tuh. Jadi di sini kita akan menghitung integral 1 sampai X ft dt. Oke. Nah, menghitung ini nanti kita akan gunakan yang namanya TDK2 ya. Teorema dasar kalkulus 2. Oke, berarti integral ini akan sama dengan integral 1 sampai X ft. Kalau fx sama dengan 2x min 5, maka ya ft sama dengan 2t min 5 gitu. Oke ya, ganti saja ft-nya jadi 2t min 5 dt. Oke. Nah, lalu dari sini ya kita pakai TDK2 saja ya. Eh, TDK2 ini apa? Jika f merupakan anti turunan dari f kecil di interval a sampai b, maka integral a sampai b itu adalah, integral a sampai b dari f x dx itu adalah selisih nilai anti turunan di batas atas dengan batas bawah. Oke. Nah, kita akan gunakan untuk mengecek kebenarannya ya. Oke, berarti tentukan dulu anti turunannya. Oh iya, notasi di ruas kanan ini bisa dituliskan dalam seperti ini ya. Fx dihitung dari A sampai B. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita integralkan dulu terhadap T ya.
gunakan aturan pangkat, kita akan peroleh eh 2T pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1 dikurang 5T, gitu ya. Nanti dihitung dari 1 sampai X. Oke, lalu kita punya eh, T kuadrat minus 5T dihitung dari 1 sampai X. Sekarang kita substitusi batas atas, yaitu ini ya, X kuadrat min 5X dikurang substitusi batas bawah 1 kuadrat minus 5 kali 1. Oke, kalau dihitung ini jadi X kuadrat min 5X minus 1 min 5 itu min 4. Sekarang sehingga kita peroleh X kuadrat min 5X tambah 4. Oke, nah sekarang kita cek apakah hasil ini sama dengan yang di soal. Sama nggak? Sama ya. Oke, oke berarti kalau sama, eh, jawaban kita tuh udah benar ya. F-nya itu udah benar. Oke, yang ini sama dengan bentuk di ruas kanan. Oke, artinya ya jawaban kita sudah benar. Sehingga kita peroleh eh, fx sama dengan berapa tadi? Nih, 2x min 5. Jadi kita peroleh fx sama dengan 2x min 5. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Selanjutnya kita coba hitung integral tentu ya, menggunakan TDK2 sekarang. Oke. Nah, misalkan integral seperti ini. Gimana nih caranya? Jadi ini kan sama aja kayak integral 1 sampai 2. Oke, dibagi 1 per 1 saja ya dengan penyebutnya. Jadi X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 per 2 dikurang 2 dibagi X pangkat 3 per 2 dx. Oke, nah kalau ada bentuk X pangkat A dibagi X pangkat B, ini sama dengan X pangkat apa? X pangkat berapa? Gimana? X pangkat A dibagi X pangkat B itu sama dengan X pangkat berapa? X pangkat A dikurang B ya. Terus kalau saya punya 1 per X pangkat A, ini sama dengan X pangkat minus A. Oke, kita akan gunakan sifat eksponensial ini ya. Oke, berarti ini akan sama dengan integral dari 1 sampai 2. X pangkat 5 dibagi X pangkat 3 per 2. Pangkatnya tinggal dikurang saja.
5 dikurang 3 per 2 berapa? Berapa 5 dikurang 3 per 2? 7 per 2 ya. Dikurangi 2 X pangkat min 3 per 2 dx. Oke, seperti itu. Nah, lalu kita akan gunakan TDK2, artinya kita harus mencari integral tak tentu atau anti turunan dari si integrannya ya. Ya, oke, berarti ini akan sama dengan X pangkat 7 per 2 ditambah 1 dibagi 7 per 2 ditambah 1. Oke, ingat pangkatnya ditambah 1 dibagi dengan bilangan yang sama dengan pangkat yang baru. Oke, dikurang 2 X pangkat min 3 per 2 ditambah 1 per min 3 per 2 ditambah 1. Nanti kita hitung dari 1 sampai 2. Oke, jadi ini sama dengan X pangkat berapa? 9 per 2 dibagi 9 per 2 minus 2 kali X pangkat min setengah dibagi min setengah. Dihitung dari 1 sampai 2. Oke, kita sederhanakan lagi. Dibagi 9 per 2 sama saja dengan dikali 2 per 9. Oke. Minus 2. Nah, dibagi min setengah sama aja kayak dikali min 2 per 1 ya. Atau ya dikali min 2 gitu. X pangkat min setengah. Oke, kita hitung lagi. Ini akan jadi 2 per 9. X pangkat 9 per 2. Minus, sorry, plus 4. X pangkat min setengah. Dihitung dari 1 sampai 2. Oke, kita substitusi batas atas dulu. Jadinya 2 per 9. 2 pangkat 9 per 2 ditambah 4 kali 2 pangkat min setengah gitu. Oke. Dikurang 2 per 9, 1 pangkat 9 per 2 ditambah 4 kali 1 pangkat min setengah. Oke. Nah, ini bisa coba disederhanakan sendiri ya, untuk latihan. Oke, cukup prosedural ya. Harusnya masih aman. Atau ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjut ke soal berikutnya. Oke. Masih integral tentu menggunakan
TDK2, tapi mungkin di sini eh, tidak sesimpel yang sebelumnya ya, karena di sini memuat bentuk trigonometri dan kita harus menggunakan metode lain. Hitung ini ya, metode tambahan tepatnya, yaitu metode substitusi. Oke, nah kenapa kita harus menggunakan metode substitusi? Karena ya kita nggak bisa mencari anti turunan dari sin T per cos pangkat 3T secara langsung. Sehingga kita harus menggunakan metode substitusi dengan memisalkan apa di sini? U sama dengan apa kira-kira? Misalkan U sama dengan apa? Sin T atau cos T? Sin. Oke, kita coba saja ya. Kalau misalkan kita substitusi U sama dengan sin T. Jadi kalau diturunkan, du dt sama dengan turunan dari sin apa? Cos ya. Bos. Oke. Berarti nanti bentuk diferensialnya jadi du sama dengan cos T dt. Nah, sekarang coba cari di sini, ada nggak ekspresi cos T dt? Ada nggak bentuk seperti ini di integral? Atau kita bisa munculkan nggak bentuk cos T dt di integral ini? Oke, kalau dilihat, sepertinya tidak bisa ya. Kita nggak bisa munculkan bentuk cos T dt untuk menggantinya dengan du. Oleh karena itu ya, eh, permisalan U sama dengan sin T itu tidak bisa digunakan dalam kasus ini. Berarti kita harus pakai permisalan yang lain ya. Alternatifnya apa? Ya, kita coba saja kalau U-nya sama dengan cos T. Oke, kalau diturunkan terhadap T, kita akan peroleh turunan dari cos itu adalah apa? Minus sin ya. Oke, minus sin T. Berarti bentuk diferensialnya akan jadi du sama dengan min sin T dt. Oke, kira-kira bisa nggak kita munculkan bentuk sin T dt, nih ya, minus sin T dt di integral ini? Bisa nggak kita munculkan? Oke, kita sebenarnya bisa coba tulis ulang ya integralnya ya. Jadi seperti ini. Integral pi per 6 sampai pi per 4 1 per cos pangkat 3t dikali sin t dt. Nah, sehingga yang ini itu kan sama dengan ini. Oke, jadi kita bisa ganti bentuk yang ini, sin t dt-nya. Oke. Nah, tapi tidak persis-persis amat ya, karena di sini kan ada minusnya. Oke, du sama dengan minus sin t dt. Oke,
ya agar kita peroleh bentuk sin T dt, ya kita bisa kalikan -1 di kedua ruas ya untuk persamaan diferensialnya, sehingga kita akan peroleh -1 kali du sama dengan sin T dt. Gitu. Sehingga nanti ini akan jadi -1 du. Oke. Sementara cos pangkat 3T akan jadi apa? U pangkat 3. Gitu. Oke. Nah, tapi di sini harus hati-hati ya. Di sini integralnya integral tentu, ada batasnya. Oke, kalau teman-teman melakukan substitusi terhadap integral tentu, itu batas-batas pengintegralnya harus diubah juga. Oke, jadi ingat, kita harus mengubah batas pengintegralan. Pengintegralan. Oke, satu-satu saja, mulai dari batas bawah. Oke, batas bawah itu adalah T sama dengan pi per 6. Oke. Kalau kita lakukan substitusi U sama dengan cos T, maka kalau T-nya sama dengan pi per 6, maka ya U-nya akan sama dengan cos dari pi per 6. Cos pi per 6 berapa? Di bawah. Cos pi per 6 itu sama dengan cos berapa derajat deh? Kalau pi itu adalah 180 derajat, berarti pi per 6, 180 dibagi 6. Berarti cos 30 derajat ya. Berapa ini? Cos 30 derajat. Setengah. Oke. Nah, sekarang batas atas. Batas atas kita lihat, ternyata batas atasnya pi per 4. Ya, T sama dengan pi per 4. Kalau T sama dengan pi per 4, maka U-nya kan sama dengan cos pi per 4. Oke. Cos pi per 4 berapa? Cos berapa derajat deh? 45 ya. Cos 45 derajat, setengah akar 2. Oke. Nilai-nilai trigonometri itu teman-teman harus ingat ya. Jangan sampai kebalik-balik. Oke. Nah, sekarang kita sudah coba ubah batas integral. Kita juga sudah ubah variabelnya, sehingga kita bisa hitung eh, integralnya sekarang. Oke. Nah, kita ubah integralnya satu demi satu ya. Mulai dari batasnya dulu. Batas bawahnya berubah jadi setengah ya. Menyesuaikan substitusi. Batas atasnya berubah jadi ini. Setengah akar 2. Oke, 1 per cos pangkat 3T berubah jadi 1 per U pangkat 3. Sin T dt berubah jadi -1 du. Oke, sekarang integralnya menjadi sedikit lebih sederhana. Jadi integral setengah sampai setengah akar 2 minus apa? 1 per U pangkat 3 du, atau bisa kita tulis juga integral setengah sampai setengah akar 2 minus U pangkat min 3 du. Oke.
Ini akan sama dengan, oke, kita cari anti turunan dari U pangkat min 3. Pakai aturan pangkat saja ya. Jadi minus U pangkat min 3 ditambah 1 per min 3 ditambah 1. Dihitung dari setengah sampai setengah akar 2. Oke, jadinya kita akan peroleh minus U pangkat min 2 per min 2. Jadi setengah sampai setengah akar 2. Oke, berarti ini sama aja kayak U per 2 pangkat min 2 dihitung dari setengah sampai setengah akar 2. Oke, oke, kita coba substitusi batasnya ya. Substitusi batas atas, jadinya setengah akar 2 dipangkatkan min 2 dibagi 2 dikurang setengah pangkat min 2 per 2. Gitu. Oke, atau bisa disederhanakan ya. Jadi setengah dikalikan apa? 1 per setengah akar 2 kuadrat dikurang 1 per setengah. Gitu. Oke, ini jadi setengah kali apa? 1 per, oke, setengah akar 2 dikuadratkan berapa? Ini ada kuadratnya ya. Jadi 2/4 kan? Jadi setengah. Oke. Dikurang 1/setengah dikuadratkan jadi 1/4. Oke. Ini jadinya setengah kali apa? 2 min 4. Ya nggak? Oke, jadinya setengah kali 2 min 4 itu adalah min 2. Jadi setengah kali min 2 adalah min 1. Gitu ya. Oke, kita udah peroleh hasil integralnya yaitu min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan saja tutorialnya. Tapi sebelum itu kita coba isi presensi ya.